melonjak signifikan. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta hingga Rabu petang, pergerakan penumpang mencapai 178.000 atau naik 23% jika dibandingkan hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat tembus di angka 1.200 penerbangan. Kondisi ini membuat antrian panjang penumpang terjadi di counter check-in penerbangan domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Sejak 22 Desember hingga 10 Januari, pemerintah memberikan potongan harga tiket sebesar 14%. Yang diambil dari komponen PJP 2U atau Airport Tax sebesar 50% dan potongan harga aftur 10% dari Pertamina. Sementara itu kepadatan juga terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta, tercatat sebanyak 17.912 penumpang berangkat hari ini dan sebanyak 13.514 penumpang tiba. Pada periode Nataru 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026, jumlah tiket yang telah terjual mencapai 621.636 tiket. Dari total kapasitas sekitar 909.000 tempat duduk yang disediakan oleh KAI Daob 1 Jakarta. Sedangkan tujuan favorit penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini diantaranya Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kita pantau bersama jurnalis iNews Jen Cahyani yang saat ini ada di stasiun Pasar Senen dan ada rekan kami Asnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam rekan-rekan. Kita ke Jen Cahyani terlebih dahulu. Jen, bagaimana situasi terkini di kawasan stasiun Pasar Senen? Apakah terjadi kenaikan volume penumpang di sana? Ya, Gede dan juga pemirsa, betul sekali. Malam ini tentu saja ada lonjakan atau kenaikan calon penumpang yang datang dan juga untuk melakukan transportasi menggunakan mode transportasi kereta api. Ini mereka melakukan perjalanan kereta api karena memang kereta api salah satu transportasi favorit yang digunakan oleh masyarakat untuk pulang ke kampung halaman di periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan kalau kita lihat ini di belakang saya memang sudah agak sepi. Kalau tadi kami sekitar pukul 9 hingga 10 malam ini ramai sekali para calon penumpang yang datang karena kebanyakan kereta api yang beroperasi ini ada di jam-jam tersebut. Dan kalau tadi kami pantau sejak pagi memang paling ramai, paling padat ini di sore hingga malam hari. Karena kalau dari data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri, hari ini ada 51.900 pelanggan kereta api yang meninggalkan Jakarta menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Dan dari stasiun Pasar Senen sendiri, penumpang yang berangkat dari sini ada 17.900 dan sisanya dari beberapa stasiun di Daob 1 Jakarta. Kemudian tadi juga sudah disebutkan untuk penjualan tiket secara total ini sudah mencapai 68% ya, Gede dan juga pemirsa, dari 909.000 tiket yang terjual sudah ada 621.000 tiket. Nah, salah satunya mungkin yang menjadi pemicu atau antusiasme masyarakat menggunakan mode transportasi kereta api yakni diskon tarif yang diberlakukan oleh PT KAI. Nah, mungkin saya akan mencari tahu seperti apa antusiasme masyarakat atau calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta di sini. Selamat malam Kakak. Kakak boleh tanya-tanya sedikit nih Kakak, sepertinya sedang menunggu keberangkatan kereta ya. Namanya siapa Kak? Febi, Kak Febi. Ini tujuannya ke kota mana? ke Semarang. Ke Semarang. Kereta jam berapa Kak? Jam 12. Jam 12 malam. Tapi 23.59. oh iya, hampir jam 12 malam Iya. tapi sudah sampai di stasiun ya Kak. Kakak ini dalam rangka libur Nataru ya? Iya benar. Emang biasanya tahun-tahun sebelumnya selalu pulang kampung ke Semarang? Tergantung liburnya. Kalau dikasih libur mah pulang, kalau enggak iya. Kenapa memilih mode transportasi kereta api Kak? Karena lebih cepat aja sih, nggak macet. Takutnya kan kalau Natal, Tahun Baru itu macet di jalan kalau pakai transportasi yang lewat kayak bis gitu.
Oke. Nah, kakak ini tahu terkait diskon tiket nggak? Atau malah kakak pakai tiket yang sudah ada potongan nih? Nggak tahu sih Kak. Belum ya. Itu ada potongannya. Oh iya. Jadi pakai tiket yang ada diskonnya ya kak ya? Iya, pokoknya dari aplikasi aja Kak. Oh dari aplikasi aja. Oke, terima kasih banyak kakak. Semoga perjalanannya nyaman ya. Nah itu dia Gede dan juga pemirsa. Nah ternyata calon penumpang tadi memang menggunakan tiket yang sudah didiskon atau sudah ada potongan harganya. Dan kalau berdasarkan data dari PT KAI sendiri untuk diskonnya ini hingga 30%. Mulai dari kelas ekonomi, bisnis, eksekutif. Nah ini sudah tercatat sebanyak 269.000 tiket yang telah terjual untuk diskon tiketnya periode 22 Desember sampai 10 Januari 2026. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang terjadi di musim Nataru kali ini, PT KAI Daob 1 Jakarta juga sudah menyediakan kereta api tambahan yang beroperasi. Jadi dari total 86 kereta api, 84 maksud kami, ini ada kereta api tambahan 16 kereta api dan kereta api regulernya 68 kereta api. Dan dari semuanya yang beroperasi ini sebanyak 1.732 perjalanan untuk seluruh perjalanan di periode Natal dan Tahun Baru ini dari 18 Desember 2025 lalu sampai nanti tanggal 4 Januari 2026. Dan diprediksi memang hari ini hingga tengah malam nanti ini terjadi puncaknya untuk arus liburan Natal dan Tahun Baru, dan nanti diprediksi pada awal Januari 2026 akan menjadi arus balik untuk liburan periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Karena kalau berdasarkan data sendiri hari ini tanggal 24 Desember 2025 ini merupakan puncaknya dengan okupansi tertinggi, yakni okupansinya ada 95%. Dan kita masih akan pantau hingga malam nanti seperti apa lonjakan penumpang yang terjadi di stasiun Pasar Senen. Gede. Terima kasih Jen. Kini kita menuju Bandara Soekarno-Hatta, ada Asnugara di sana. Asnugara, bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah ada kepadatan di sana? Silakan. Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam ini masih dipadati oleh penumpang yang melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Memang pada malam ini juga mereka masih melakukan antrian di counter-counter check-in setiap maskapai yang mereka pilih untuk melakukan perjalanannya. Kebanyakan dari mereka merupakan anggota rombongan keluarga yang mereka bawa dan kemudian juga nampak juga banyak anak-anak dalam rombongan mereka. Kita ketahui pengelola Bandara Soekarno-Hatta hari ini mencatat sebanyak 178.000 pergerakan penumpang, baik itu rute domestik maupun internasional. Memang kalau pada pagi hari tadi hingga siang didominasi oleh para penumpang tujuan domestik, namun jika sore hingga pada malam hari nanti hingga pukul 12, pergerakan penumpang didominasi oleh penumpang internasional. Kemudian juga untuk pergerakan pesawat, hari ini mencapai 1.200 penerbangan, di mana penerbangan juga melayani rute domestik hingga internasional. Ya, Gede, seperti inilah suasana antrian para penumpang yang melakukan validasi check-in sebelum mereka menuju area boarding. Masih cukup terlihat padat. Memang tidak hanya di bagian counter sini, namun di belakang counter ini juga melayani para penumpang. Dan counter ini melayani rute internasional ke tujuan Manila dengan maskapai Philippine Airlines. Ya, tidak hanya itu, Gede. Memang Angkasa Pura Indonesia juga menyiagakan atau menyiapkan 11.000 personilnya
untuk melayani para penumpang, baik itu mulai melayani informasi dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, petugas keamanan juga baik dari TNI Polri juga disiagakan dalam membantu keamanan dan kenyamanan para penumpang. Baik. Ya, Gede, Angkasa Pura juga menghimbau kepada para penumpang untuk datang 3 jam lebih awal agar tidak tertinggal penerbangan mereka, karena memang pada akhir tahun ini cuaca musim penghujan masih terus terjadi hingga awal tahun Januari. Demikian, Gede. Baik, terima kasih Hasnugara atas informasi Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada rekan kami, Jen Cahyani dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usaha jeda berikut ini. Pastikan tetap bersama kami.